Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang kitab hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Kiai Saleh Darat dari Semarang. Kata-kata mutiara beliau dalam kajian hikam yang ke-32 memberikan pengertian kepada kita begini. Aslu kulli maksiatin, asal dari semua sumber maksiat, asal dari dosa, asal dari durhaka kita kepada Allah, asal dari kita melakukan kejahatan, kejelekan, bahkan hal yang nista, wa ghaflatin, dan lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, sama sekali dalam hatinya tidak ada untuk mendekatkan diri kepada Allah, lupa dengan Allah sama sekali, wasyahwatin, dan mengikuti syahwat, baik itu syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat jabatan, atau syahwat-syahwat yang akan menuju kepada sesuatu hal yang tidak baik dan menjebak kita untuk melakukan hal yang berbahaya, hal yang mencelakakan dunia akhirat. Kenapa itu dilakukan? Kenapa kita maksiat? Kenapa kita lupa? Kenapa kita syahwat? Ada sumbernya. Apa? Ar-ridho anin nafs, yakni kita selalu mengikuti hawa nafsu, selalu terjebak oleh hawa nafsu, selalu terpedaya oleh hawa nafsu, selalu dikendalikan oleh hawa nafsu dan tidak kita kendalikan nafsu. Itu sebagai kunci bahwa semua yang kita lakukan menjadi maksiat. Semua yang kita lakukan melupakan kita kepada Allah. Semua yang kita lakukan menjadikan kita membangun syahwat-syahwat yang tidak baik. Jadi kuncinya adalah pada kita ridho dengan nafsu. Nafsu tidak boleh kita manja. Nafsu harus kita kendalikan. Karena nafsu seperti anak kecil, wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala. Nafsu seperti anak kecil. Kalau dibiarkan dia menyusui, dia akan terus menyusui dan tidak akan berhenti. Kalau sudah tidak berhenti, sulit untuk dihentikan. Intuh milhu syabba'ala hubbir radha, untuk senang kepada menyusui, kata Imam Busiri dalam Qasidah Burdah. Anak kecil yang suka menyusui dan tidak dihalangi atau tidak disapeh dalam bahasa Jawanya, dia akan terus menyusui. Wa in taftimhu yanfatimi, kalau dia tidak dihalangi, tidak disapeh, maka dia tidak akan berhenti. Begitu juga nafsu. Kalau dia dimanjakan, kalau dia diikuti, kalau kita berikan ruang, maka kita akan dikendalikan. Bukan kita yang mengendalikan nafsu. Itulah yang menjadi sumber daripada kemaksiatan, kelupaan kita kepada Allah, dan kita senang mengikuti syahwat yang tidak baik. Yang kedua, dalam teks ini juga Syekh Ibnu Athaillah juga mengatakan wa aslu kulli ta'atin. Sekarang orang-orang yang taat, orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang melakukan perintah dengan baik, orang-orang yang melakukan syariat dan agama dengan kesempurnaan yang diusahakan, wa yaqdhatin, dan orang-orang yang mau bangun dari kesadaran untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan dosa, untuk bertaubat kepada Allah, wa iffatin, dan orang-orang yang mau berbuat menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Apa kuncinya? Adamur ridho minka anha, tidak ikhlas dengan nafsu yang diikuti, tidak mau mengikuti nafsu. Dia mengkunci nafsu supaya tidak mengendalikan dirinya.
dia menyetop nafsu supaya tidak membahayakan dirinya. Sama sekali tidak diikuti nafsu-nafsu yang tidak baik. Nafsu yang tidak baik yang mencelakakan, nafsu yang tidak baik memberikan ruang-ruang untuk menjadi orang yang bermaksiat, menjadi orang yang melakukan dosa, dan melupakan diri kepada Allah. Semuanya di stop. Tidak hanya itu, dikendalikan nafsu. Sehingga syariat yang diberikan Allah, sehingga kewajiban yang diperintahkan Allah bisa kita laksanakan dengan sempurna. Jadi ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, ketika kita senang mengikuti dan memberi ruang kepada nafsu, maka kita akan melakukan dosa. Kita akan melupakan kepada Allah. Kita akan mengikuti syahwat-syahwat yang tidak baik. Yang kedua, jika kita tidak mengikuti nafsu, mengendalikan atau menghalangi nafsu, atau tidak mengikuti nafsu, maka pertama, kita akan bisa mempertahankan taat kita kepada Allah. Kita akan bisa mempertaatkan, membangun sebuah kebaikan, yakni bangun dari ketidaksadaran kita, yakni kita akan tobat kepada Allah. Lalu kita akan bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Semoga kajian hikam yang ke-32 ini memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.